selamat malam sahabat keluarga semuanya. Belum pada ngumpul nih ya, jadi mari kita tunggu sahabat keluarga lainnya biar merapat dengan Family First Indonesia. Halo, San_Helen. Selamat malam, Anditang, selamat malam. Buat sahabat keluarga, kita sekarang udah memasuki di Kamis pertama bulan Desember. Tanggal berapa ya? Tanggal 2. Oh, hari kedua nih ya, hari kedua di bulan Desember. Gak nyangka, kayaknya kemarin masih baru bulan masih awal tahun, kayaknya baru banget ngomongin tentang mau ngapain sepanjang tahun ini. Tiba-tiba sekarang udah nyampe di bulan Desember aja. Nah, biasanya nih kalau udah ngomongin sampai di akhir tahun nih, bulan Desember, banyak banget orang-orang yang mulai berpikir tentang resolusi ya. Apa sih resolusi itu kalau misalnya di dunia fotografi atau desainnya ngomongin resolusi itu bagi dong gambar yang high resolution gitu ya. Kalau ngomongin resolusi itu emang kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sih emang ada beberapa arti gitu ya, tentang kepekatan, tentang kebulatan gitu ya. Jadi ngomongin resolusi itu tentang sesuatu yang dipikirkan atau diputuskan dengan sangat niat gitu ya, dengan kebulatan tekad gitu ya. Nah, untuk bulan Desember banyak banget yang mulai bikin resolusi nanti untuk tahun 2022. Mau ngapain ya? Apakah punya resolusi untuk diri sendiri atau resolusi untuk keluarga ya, misalnya dengan pasangan, atau juga resolusi sebagai seorang orang tua kepada anak, atau resolusi sebagai seorang anak kepada orang tua. Banyak banget hal-hal yang mungkin menjadi harapan kita semua untuk memasuki tahun yang baru nanti ya, sebulan lagi. Nah, di Desember ini banyak yang mulai coret-coret gitu ya, yang punya agenda biasanya udah mulai nulis-nulis apa aja sih yang mau dilakukan sepanjang tahun ke depan, apa sih yang perlu dilakukan supaya bisa mencapai harapan gitu ya, supaya di akhir tahun 2022-nya bisa menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik. Dan ngomongin tentang resolusi ya, tadi kita udah singgung, ada resolusi untuk diri sendiri, ada resolusi untuk bersama dengan pasangan, ada yang punya resolusi juga untuk anak, atau resolusi tentang apapun gitu ya. Dan pada hari Kamis yang pertama ini, pada minggu yang pertama ini ya, aku mau ajak sahabat keluarga kita ngomongin resolusi bersama dengan pasangan. Sering banget kalau ngomongin resolusi, orang tuh ngomongin resolusi tuh kayaknya ideal banget, kayaknya berat-berat banget ya. Aku ingin menjadi seorang super mom gitu ya. Tapi gak dijabarin super mom itu seperti apa dan apa langkah-langkahnya. Jadi seakan-akan itu mengawang-awang. Sementara pada hari ini kita mau belajar, kita mau ditolong ya, diberikan wawasan gitu ya. Bagaimana sih kita supaya bisa membangun atau membentuk sebuah resolusi bersama dengan pasangan, tapi resolusi yang realistis, biar hubungan kita makin manis. Oleh karena itu, pada malam hari ini aku mau ajak narasumber kita, yaitu Ibu Krisna Dewi Maharti. Mari kita undang beliau. Coba ya, semoga Ibu Krisna segera menerima invitation aku atau request dari aku buat ngobrol sama kita semua. Halo, selamat malam Ibu Krisna. Halo Ellen, selamat malam. Selamat malam semuanya. Kayaknya kamera aku kepotong ya kepala. Nah, ini aku giniin dulu. Nah, bisa kan? Bu Krisna cantik amat sih itu mutiara, ya ampun. Wow. Mutiara dari lautan mana, Bu? Laut Selatan atau Laut Utara, ayo. Nah, loh. Bu, nih kalau ngomongin tentang akhir tahun nih Bu ya, Desember. Kalau ngomongin Desember banyak banget yang punya harapan, segudang harapan pada bikin resolusi. Nah, katanya resolusi pengen jadi pribadi yang lebih baik, pengen menjadi pasangan yang lebih baik, pengen menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi suka pada nggak tahu tuh sebenarnya gimana sih bikin resolusi yang terukur gitu ya, yang artinya bisa kita capai, bukan sekadar mimpi, tapi hal-hal yang bisa kita lakukan atau kita penuhi. Nah, karena itu Bu, kan Bu Krisna ini udah malang melintang di dunia counseling ya, di dunia pernikahan, keluarga gitu ya. Aku mau korek-korek Bu Krisna tentang
resolusi yang realistis supaya hubungan makin manis, Bu. Ini hubungannya dengan pasangan berarti ya, entah itu di dalam pernikahan atau misalnya sahabat keluarga yang belum menikah sedang mempersiapkan juga bisa dipikir-pikir. Gimana, Bu? Sebenarnya seberapa penting sih, Bu, atau pentingnya apa sih punya resolusi itu gitu bagi seseorang yang memiliki pasangan? Ya, pastinya kalau kita punya resolusi dalam kaitan dengan pasangan, kita harapannya tentu lebih baik di dalam berhubungan, gitu ya. Dalam berelasi dengan pasangan, di dalam mencapai tujuan-tujuan dengan pasangan kita. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, oh sangat penting. Karena itu ibarat seperti orang berjalan tuh tahu arahnya. Ya, jadi revolusi itu kan sebuah harapan-harapan yang dengan tekad yang bulat ingin diwujudkan. Nah kalau Betul. dalam konteks dengan pasangan gitu ya, pasti ini untuk kebaikan bersama, bukan atas kemauan sendiri saja. Walaupun nanti kita bisa jelaskan bahwa resolusi itu bisa mulai dari diri sendiri. Ya, seberapa pentingnya? Penting sekali karena akan membuat kita berjalan ada arahnya. Tujuannya jelas, kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kita juga tahu apa hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya, kalau dengan pasangan gitu ya, kita resolusinya misalnya lebih hemat deh tahun depan, karena kita mau beli rumah nih, sehingga keuangannya kan memang terambil sekian persen dari penghasilan berdua. Resolusinya apa gitu kan? Jadi kita resolusi tahun barunya, kita misalnya harapannya, kita harus benar-benar berhemat supaya bisa membeli rumah gitu ya. Jangan sampai lah kita ngontrak lagi atau kita mau beli kendaraan, tapi juga itu harus terukur. Nanti kita harus jelaskan ini ya, harus terukur. Tadi yang Ellen sudah sempat sebutkan ya, seukurnya itu seperti apa. Jadi penting sekali supaya kita nggak hambur ke sana kemari, keuangannya, tujuannya, juga di dalam kita berelasi dengan pasangan semakin kuat, semakin ngerti. Oh ini toh yang dimaui pasangan saya. Oh ini toh yang memang terbaik untuk tahun depan itu. Dengan mengaca atau bercermin di tahun ini dengan segala hal-hal yang mungkin belum tercapai atau kegagalan-kegagalan. Kira-kira begitu. Berarti tadi disinggung nih sahabat keluarga ya oleh Ibu Krisna Dewi. Jadi seberapa penting? Penting banget karena resolusi itu juga menolong kita juga dengan pasangan kita untuk bisa mencapai masa depan yang harapan kita berdua gitu ya. Harapan kita dengan pasangan kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada lah pasangan yang menjalin hubungan tapi nggak punya harapan ke depannya mau seperti apa. Jadi resolusi itu bisa menjadi suatu langkah-langkah. Tahun ini apa dulu nih yang mau kita capai supaya nantinya ujung nanti yang jauh banget itu bisa mulai terrealisasi. Nah, untuk sahabat keluarga kalau punya resolusi dengan pasangan boleh dong di-share di bawah, boleh komen ya. Apa sih resolusi kalian dengan pasangan kalian? Siapa tahu nanti sahabat keluarga yang lain yang baca bisa terinspirasi. Oh iya ya, kok saya tidak kepikiran ya gitu. Nah, Bu, tadi kan Bu Krisna bilang, di dalam membuat resolusi selain dengan pasangan, tapi kan kita sendiri pasti punya harapan sendiri gitu ya Bu ya. Saya punya harapan sendiri, pasangan punya harapan sendiri, punya cita-cita sendiri gitu ya. Nah, jadi bagaimana Bu untuk membuat resolusi yang realistis dengan pasangan ini? Siapa aja sih yang perlu dilibatkan? Apakah misalnya kita bikin dulu resolusi pribadi kita, kemudian kita komunikasikan dengan pasangan, atau kita langsung diskusi berdua Bu tentang harapan berdua? Ya, bisa aja mau dua-duanya gitu. Artinya bahwa kita bikin sendiri dulu, kemudian ngomong misalnya, ya misalnya Ellen ngomong sama mamasnya, Mas, ya tahun depan aku pinginnya misalnya jadi lebih sehat deh, turun 5 kilo gitu ya. 15 kilo, kata dokter disuruh turun 15 kilo. Ya, itu kan kita bisa sharing bahwa itu resolusi kita, kemudian tolong ingetin aku ya, bantu aku kalau sampai aku kebablasan ya di dalam makan, misalnya itu kan sangat terukur juga. Tolong ingetin aku ketika aku malas olahraga, tolong ingetin aku ketika aku kemudian kok hanya tidur-tiduran. Jadi kita omongin dulu kita pribadi, tapi nanti bisa melibatkan pasangan dalam kaitan untuk memang lebih baik lagi dalam kita meraih tujuan itu. Toh memang kita misalnya lebih mau sehat gitu ya, misalnya aku kalau makan nasi misalnya tolong diingetin ya jangan banyak-banyak karbonnya misalnya gitu, sayurnya aja mah,
atau buah-buahan. Ayo tadi sudah pagi sudah nasi loh, Gorengan. siang ini. Itu dia ya, begitu-begitu. Itu ketika ngobrol berdua itu kan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya berdua juga. Kesehatan kan juga untuk kebaikan berdua, ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau saya ya kita pikirkan pribadi dulu. Makanya kalau di akhir tahun kadang-kadang mau masuki tahun baru, orang merenung dulu ya. Aduh, apa sih pencapaian-pencapaian di tahun ini yang belum tercapai dan kenapa kok tidak tercapai? Ya, oh saya terlalu sibuk difokus di ini kemarin ini. Ini keteteran ini, misalnya. Oh, waktu saya nggak punya nih untuk anak-anak. Atau mungkin terlalu banyak nih dengan anak-anak sehingga malah clash, konflik. Kita kurang membangun kebersamaan yang bernilai, yang menyenangkan, selalu tegang di masa pandemi ini, misalnya. Terlalu ketakutan, sehingga kok nggak ada lagi keharmonisan gitu ya. Karena selalu, jangan ini, jangan keluar, jangan itu. Nah itu mungkin kok jadi kayaknya sesuatu yang keluarga ini kok kurang harmonis ya. Tahun depan nggak mau kita diem-dieman sama anak, nggak mau dengan pasangan kita sepertinya cuek-cuekan atau bahkan mungkin saling curigaan. Nah itu kita bisa omongin ya. Terukur tuh artinya memang kita realistis ya, secara budget, secara waktu, secara keinginan tuh bukan yang di awang-awang. Bukan ngomong mau beli helikopter atau beli rumah di daerah yang elit, tetapi sebetulnya kita sendiri untuk sehari-hari masih ngos-ngosan. Jadi harus terukur juga tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, keuangan kita, ide-ide kita ini masuk akal nggak gitu ya. Itu yang misalnya saya mau beli mobil, saya selalu kalau mau membeli sesuatu ya jangan sampai itu mengganggu kebutuhan sehari-hari. Kalau tabungan saya belum cukup ya saya tidak akan beli. Itu namanya terukur realistis. Sehingga tidak membuat kita nanti konflik, kemudian kok sampai makan aja susah. Lah ini kan bahaya kalau kebutuhan primer belum terpenuhi, kita punya resolusi yang sudah kebutuhan mewah misalnya. Iya. Gitu. Oke. Wah, ini berarti bagus banget sih sahabat keluarga. Jadi diingetin bahwa sebenarnya kalau ngomongin resolusi, emang sih kita ngomongin harapan atau impian gitu ya, cita-cita yang pengen kita miliki atau cita-cita yang pengen kita capai bersama dengan pasangan. Tapi yang dimaksud dengan realistis atau terukur itu adalah juga bicara tentang kebutuhan. Jadi bukan cuma sekadar kepingin ikut tren atau kepingin dengan prestis tertentu, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau kelihatan lebih bagus gitu ya. Tapi jadi tadi kalau kata Bu Krisna, ukur juga kemampuan kita dengan pasangan kita tuh udah sejauh apa sih. Jangan-jangan banyak kebutuhan primer yang belum terpenuhi gitu kan. Nah ini yang nantinya bakalan jadi bahaya. Ini ada komen dari i_quizshop. Resolusinya bisa liburan berdua aja sama pasangan di tahun 2022. Terus kalau udah punya anak, anaknya diapain dong? Dititipin, ayo coba dibikin langkah-langkah kira-kira supaya bisa tercapai resolusinya liburan berdua dengan pasangan. Mungkin kita bisa pikirin juga apa sih yang mesti dilakukan. Tadi kata Bu Krisna kan dipikirin tuh ada, kalau mau turun 15 kilo berarti minta tolong pasangan untuk ingetin apakah gaya hidup kita sudah sehat atau belum, seperti itu. Bu, kalau ngomongin tentang yang tadi ya, yang perlu dipertimbangkan gitu ya dalam resolusi, tadi kan sedikit udah Ibu Krisna singgung ya, harus mengukur kemampuan, harus mengukur prioritas gitu ya. Ada lagi nggak sih Bu yang perlu dipertimbangkan dalam membuat resolusi supaya nggak mengawang-awang? Ya, selain memang realistis gitu ya, kemudian hal-hal yang memang menyangkut dana segala sesuatunya, sebetulnya kalau saya juga lebih kepada arah karakter ya, yang tidak diawang-awang. Tuh karakter setiap kita itu setiap tahunnya harusnya menjadi pribadi yang lebih baik, karena itu sebenarnya fondasi untuk kita berrelasi dengan pasangan kita. Jadi kalau saya seringkali tanya kepada pasangan saya, apa hal-hal yang masih tidak kamu sukai yang sering saya lakukan di tahun ini, itu bagian dari resolusi. Jadi resolusi itu harapan-harapan bukan sekedar materi atau keinginan yang sekedar keinginan saja, tapi harus terukur, tetapi juga bisa karakter kita, gitu ya, dan juga sikap-sikap kita yang memang selama ini mungkin kita masih misalnya suami kurang dalam hal komunikasi atau kurang ngajak untuk berdoanya, gitu ya, karena dia sebagai kepala keluarga, sebagai seorang imam misalnya, gitu ya. Nah itu boleh saja istri juga mengungkapkan harapannya tentang bagaimana kerinduan dia pada sosok suaminya, gitu ya. Jadi lebih kepada karakter, itu juga penting sekali, ya.
Mungkin kita bisa saling bertanya, apa hal-hal yang tidak disukai, yang mungkin selama ini pernah juga, tahun ini aku pernah nyakitin kamu apa ya, yang mungkin kamu ingat supaya nggak aku ulangin lagi. Ini bagian dari resolusiku untuk menjadi seorang istri yang lebih baik lagi, biar kita lebih harmonis, Pak. Ngomong aja nggak apa-apa. Oh iya, waktu itu kamu kan pernah ini. Aduh, sorry ya, bener-bener sorry. Janji deh nggak akan lagi. Ingetin kalau memang mau ngarah ke situ. Jadi kadang-kala misalnya saya sudah janji seperti itu, suami akan, ayo, diem lo ya. Jangan banyak komentar loh, Mah. Jadi gitu. Oh, ya. Jangan diem, protes jangan loh ya. Itu dia. Jadi kalau menurut saya itu juga penting, karakter sikap hidup itu, Ellen, gitu ya. Oh, nah ini penting. Jadi tadi Bu Krisna bilang kan tadi ya mengukur kemampuan, kemudian mengukur apa namanya prioritas, dan yang ketiga nih yang penting banget yang mungkin juga sering kita lupakan kalau ngomongin tentang harapan. Ingat yang punya harapan tuh bukan cuma kita, tapi pasangan kita juga punya harapan terhadap kita. Misalnya kita bisa bertanya tadi kalau kata Bu Krisna kita buka dulu nih komunikasinya. Sebenarnya apa sih yang kamu harapin dari aku atau hal-hal apa sih yang kurang dari aku yang mungkin kamu harapkan supaya aku bisa jadi yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Dan ini berarti butuh kerendahan hati banget ya Bu ya. Karena kan nggak semua orang tuh suka dikasih apa sih namanya kritik. Betul. Makanya itu butuh kedewasaan kita ketika kita membangun sebuah resolusi gitu ya. Harus kita itu juga mikirnya nggak usah yang jauh-jauh deh, sikap kita sendiri. Mulai dari diri sendiri ini apa yang sebetulnya kurang disenengin, yang memang harus ditingkatkan, mungkin dalam mendampingi anak-anak, dalam memberikan waktu dengan pasangan, atau tadi ada yang komen, liburan berdua deh. Nah, mungkin tahun lalu belum kecapai tuh liburan berduanya gitu ya, karena pandemi. Aduh, punya resolusi mau ke Labuan Bajo misalnya gitu ya. Atau mau ke mana yang memang mereka, saya pengen mendaki gunung berdua deh, resolusinya pokoknya dari dulu masa pacaran nggak terpenuhi, ini mumpung belum hamil, misalnya udah nikah. Nah itu kan bagian-bagian dari yang perlu dibicarakan, dan itu sangat terukur kok gitu ya. Itu sangat terukur, dan tinggal kalau mau lihat itu prioritas apa tidak ya tergantung kita diskusikan sama pasangan kita. Kalau memang kita pingin banget, kemudian kita bisa cari waktu memang yang liburan bersama, kadang ada tanggal merah, kadang-kala juga ada waktu-waktu istimewa kita gitu ya. Itu bagian mewujudkan resolusi untuk semakin intim, keintiman suami istri misalnya. Saya setuju dengan komentar tadi bahwa liburan berdua itu bagian dari resolusi juga. Atau makan di tempat dulu masa pacaran, kita pacarannya kan sudah lama nih, kencan lagi dating. Misalnya saya dulu pacarannya di Salatiga karena dua-duanya kuliah di Salatiga. Lama nggak di Salatiga nih, pengen mengulang lagi, masih jualan nggak ya? Misalnya begitu, ya. Atau taman-taman bunga yang dulu kita kunjungi masih ada nggak? Itu tuh penting juga sebetulnya untuk mengharmoniskan relasi yang harmonis dan realistis. Gitu. Nah ini emang ya istilahnya kalau ngomongin tentang resolusi ternyata nggak harus yang apa ya nyebutnya, yang kayaknya yang lebay banget, yang jauh banget. Padahal bisa juga dengan hal-hal simple yang ada di sekitar kita. Pengen punya quality time, bisa aja kita hangout berdua dengan pasangan, entah itu misalnya nyobain kafe baru dengan apa namanya, dengan suasana yang baru, atau kalau tadi kata Bu Krisna dengan hal-hal simple, dengan nostalgia zaman pacaran tuh kemana aja sih, masih ada nggak sih ya? Banyak banget yang bisa dilakukan dengan pasangan. Nah Bu, kalau ngomongin tentang ngukur tadi ya Bu, kan misalnya nih ada yang merasa saya udah cukup realistis kok, saya membuat resolusinya apa namanya sesuai dengan kebutuhan, tapi kenapa tahun lalu nggak terlaksana ya? Setiap bikin resolusi ini pasti gagal. Apakah itu artinya tidak realistis atau gimana Bu? Kalau memang menurut kita sudah realistis, tetapi kok tidak tercapai, tadi kan ukurannya realistis, kemudian skala prioritas gitu ya, dan juga mulai dari hal-hal yang memang kita sendiri gitu ya. Kalau sampai kita udah sadar betul ini realistis kok, ya, gue sudah terukur gitu ya, kok sampai nggak terwujud, lah mungkin kita memang tidak fokus di situ, yang skala prioritas tadi diabaikan. Ya, jadi kita nggak fokus ke situ. Ya misalnya memang tadi mau menurunkan berat badan, atau mau beli rumah, atau mau bikin kafe. Ini realistis kok, duitnya ada, tempat juga udah ada, tapi kok tidak. Nah, mungkin ada keraguan-raguan, kita nggak yakin diri, kita males, kita nggak prioritas di situ. Kita masih nguplek aja di rumah tangga terus misalnya, karena kita seorang ibu gitu ya.
Tapi pengen sih punya usaha sendiri di luar rumah, misalnya di ruko gitu ya, ruko baru. Tapi ini anak-anak nih, kayaknya mau ninggalin setiap hari nggak tega gitu ya. Kadang udah terukur nih, tetapi ninggalin anak itu nggak tega. Aduh, masih kecil-kecil. Jadi yang terukur, yang realistis, nggak bisa kecapai karena kita tidak fokus di situ. Karena kita kesedot di kegiatan yang lain. ya. Itu bisa jadi, iya. Bisa Makanya jadi tadi seperti dibilang itu. kalau kita punya resolusi, kita perlu pikirin juga langkah-langkahnya gitu ya. Mungkin misalnya tadi kayak ngomong, kayak aku nih Bu ya, apa namanya? Karena aku habis operasi saraf tulang belakang ya. Tadinya nih sahabat keluarga berat badanku hampir 90 kilogram gitu ya. Terus kemudian resolusinya itu tahun 2021 nih, resolusi tahun lalu mikirnya tahun ini bisa segera inilah sembuh lah ya. Nah, ini langkah-langkahnya apa ya? Bersabar tuh dengan berobat, kemudian juga melakukan fisioterapi, kemudian menurunkan BB supaya berat badannya nggak membebani tulang belakang. Jadi memang harus ada kayak langkah-langkah. Iya, betul. Betul, konkret. Jadi kadang-kadang gini, kalau aku Bu sama Mamas, Mamas kejam ya, enggak ada yang nggak kejam. Dia suka ngingetin aku kalau sahabat keluarga suami aku tuh bukan tipikal orang yang romantis ya, tapi kalau yang kayak tadi Bu Krisna bilang tuh, Mas, aduh kepengen bakwan ini deh, aduh pengen mendoan ini deh gitu ya. Terus ada bilang gini, ingat targetnya kata dokter disuruh turunin berapa lagi? Oh iya, ya jadi langsung diingetin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada langkah-langkah kecil yang yang bisa kita lakukan, itu juga bisa menjadi salah satu cara supaya realistis, iya, supaya bisa terwujud. Nah, ini ada komentar dari sahabat keluarga nih, dari Ruth Fortina 18. Gimana Bu kalau suka berantem suami istri? Gimana kalau bikin resolusi kalau dua-duanya berantem mulu, boro-boro? Gimana Bu? Waduh, ini pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih ya, Ruth Fortina. Kalau berantem ya tentu untuk membicarakan resolusi tidak mudah ya, bisa saling menyerang. Misalnya justru saling menyalahkan, lu ya tahun depan mesti gini. Jangan sibuk terus. Kamu juga ya, misalnya justru akan saling memojokkan gitu ya. Jadi kalau berantem, konflik tentu kita harus membangun komunikasi dulu yang baik ya. Kita perbaiki. Karena kalau tanpa tadi ya kedewasaan hati, karakter, ya pemikiran-pemikiran yang maju, yang realistis, skala prioritas, kalau komunikasi suami istri ini nggak bagus, ya jangankan resolusi bersama dengan pasangan, ya untuk sendiri-sendiri aja pasti banyak gagalnya. Betul, akan banyak gagalnya untuk resolusi diri sendiri saja. Karena ketika lihat pasangan sudah males duluan, capek. Jadi yang tadinya pengen kita bodinya bagus misalnya gitu ya, menurunkan berat badan, ngapain sih susah-susah amat ya. Dia juga nggak perhatian sama saya, dia nggak pernah muji sama saya, ngapain saya mesti cantik-cantik, bodoh amat deh. Ada yang seperti itu. Atau misalnya juga, ngapain juga gue pinter-pinter masak. Misalnya resolusinya tahun depan pokoknya nggak mau lagi lah pesan-pesan di luar gitu ya, biar lebih sehat, lebih hemat, masak sendiri. Tapi begitu sudah konflik, dibilangin masaknya keasinan, masaknya kurang ini, kurang itu, terlalu kelembean. Ngapain juga gue punya resolusi pinter masak atau lebih sehat memberikan makanan di rumah kalau pasangan saya pernah dihargai. Betul, itu yang tadi gambarannya konflik suami istri itu akan mengganggu terwujudnya resolusi pribadi maupun resolusi bersama. Itu udah pasti, betul. Jadi kalau mau dibilang, kalau dalam situasi konflik bersama dengan pasangan di sahabat keluarga, emang istilahnya jangankan untuk bikin resolusi bersama, resolusi pribadi aja belum tentu terwujud. Jadi yang mungkin, ini yang tadi Bu Krisna di awal pernah, tadi sempat bilang bahwa butuh kerendahan hati, butuh jiwa yang besar ya, dewasa. Untuk dewasa, supaya kita bisa juga resolusi pribadi kita untuk menjadi sosok yang misalnya kalau tadi ya, meskipun kita udah berusaha masak tapi dikomentarinnya jelek mulu, ya mungkin kita bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, yang nggak cepet terpancing seperti itu ya. Ini berat sih memang, tapi juga mesti dipikirin penyebabnya apa. Ini Bu dijawab sama sahabat keluarga yang tadi komen, yang tadi Ruth Fortina. Bagaimana cara kalau suami Sabtu
suka kerja, istri juga pengen libur, tapi suka mengerjakan tugasnya. Gimana cara membujuk suami sering megang laptop, terus nggak pernah mau liburan? Oh itu Bu, suaminya sibuk, istrinya nggak Gubris. diperhatiin. Gimana Bu? Ya, sambil bergurau ya, situasinya enak, nyaman, dia suami nggak capek, bilang aja Pak, di sampingmu ini bukan patung loh ya, di sampingmu ini juga perlu sentuhan loh, bukan laptop terus yang harus dipeluk, yang dipegang, Betul. ini di sampingmu ada istrimu, nggak kangen apa gitu ya, jadi kita juga mulai memeluk dulu, ya supaya dia juga kemudian perhatian ke kita. Jadi jangan pernah berharap pada pasangan kita untuk berubah kalau kita sendiri nggak pernah ada usaha untuk berubah. Ini penting Hmm. sekali. Jangan pernah memaksakan kehendak pasangan kita ngikutin kita kalau kita sendiri belum memberikan yang terbaik buat dia. Jadi kalau pasangan kita sibuk, Sabtu pegang laptop gitu ya, lalu cuek dengan kita, sementara kita pengen liburan atau dirangkul, disentuh, dicium gitu ya. Baik-baik nih Pak, minum kopi dulu, ini ada pisang goreng, sampingmu ini bukan barang mati loh ya. Bukan Ini ada patung. juga yang, iya bukan patung, ini butuh juga disentuh dan dipeluk. Kalau dipencet-pencet cuma laptopnya terus, ini juga perlu dipencet nih pundak misalnya. Jadi kita yang harus lihat situasinya nyaman enggak untuk kemudian kita bisa bicara sambil bergurau, tetapi sebetulnya itu sebuah kerinduan untuk Mm-mm. relasi lebih dekat lagi dengan pasangan dan bisa mewujudkan kebersamaan-kebersamaan di tengah kesibukan yang ada. Itu ya, Ruth. Ya, jadi gitu ya, sahabat keluarga kalau misalnya ngomongin kesibukan ya kadang-kadang kayak gitu. WFH kan banyak yang WFH, tapi kan WFH artinya kayak malah lebih sibuk. Kadang orang kayak gitu ya. Jadi butuh pengertian dari kita, tapi juga kita mesti ada usaha. Jangan jadinya malah apa ya digalakin atau dipojokin juga. Tapi mungkin kita bisa hadir untuk mendampingi juga seperti itu. Ini ada resolusi yang menarik nih. Kayaknya emang hal-hal yang kecil ya. Kita bikin Hmm. resolusi yang kecil-kecil supaya terukur, tapi juga bikin kebahagiaan nih. Resolusinya mau ikut golf dan sepedaan bareng suami. Tuh hal yang simple juga. Bu Krisna masih sering ini nggak aktivitas olahraga bareng sama suami nggak Bu? Iya, jalan-jalan aja, jalan-jalan pagi kalau sekarang karena klub untuk bulu tangkisnya sudah berkurang ya di masa pandemi ini. Hmm. Jadi kita mandiri, artinya memang jalan-jalan di keliling komplek gitu ya, sepedaan Hmm. berduaan gitu ya. Jadi, waduh kalau golf pasti pingin banget ya gitu ya. Aduh, pingin sekali pastinya diajak gitu ya. Kok suami kok sendiri nggak ngajak-ngajak? Apa karena budgetnya? Oke, mahal ya. 2 jutaan juga Tuh. satu ya. Jadi bilang aja gitu ya. Kalau resolusinya memang pengen diajak suami, bilang aja Pak. Dari tahun-tahun kemarin kan udah kamu terus. Aku juga pengen dong diajak. Gimana nih? Bisa ikut klub kelompoknya lebih ada diskon nggak? Misalnya langganan Hmm. gitu ya. Atau memang kita patungan dengan siapa? Atau memang kita bisa nabung dulu? Tentu harus bicara. Ya tentu harus bicara. Hmm. Makanya asik banget nih nanti kalau bisa suami istri main golf ya kebayang pasti sukacita sekali. Semoga resolusinya tercapai ya. Sederhana tetapi Amin. bagus ya. Jadi istilahnya bisa juga dipancing, Pah, ajarin dong, pengen dong bisa ini. Jadi suaminya ngajak main golf bareng karena sambil ngajarin kita gitu. Jadi kayak mancing-mancing supaya punya aktivitas bareng ya, punya waktu bareng dengan pasangan. Ini ada juga nih resolusinya sahabat keluarga nih perlu kita amini bersama. Resolusinya dari Tiwi_May. Resolusi pengen punya anak kedua. Mari sahabat keluarga komen banyak-banyak. Amin, 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 amin gitu Amin ya. gitu ya. Nah ini Anak berarti pertama udah ada usia usaha. berapa tuh? Oh ya coba anak pertama usia berapa Ibu Tiwi? Boleh di komen terus Sudah. boleh di-share juga apa yang sudah dilakukan nih supaya apa namanya bisa tercapai gitu ya. Nah, Bu, kembali lagi nih untuk ngomongin tentang Ya, resolusi kan tadi setiap orang punya harapan masing-masing ya, Bu. Tadi ya, kita sampaikan harapan kita, terus kita juga apa tanya sama pasangan harapan dia terhadap kita apa gitu ya. Tapi Bu, ya. gimana kalau misalnya harapan kita sama harapan pasangan kita tuh bertolak belakang? Jangankan beda, bukan beda lagi, tapi bertolak belakang sama sekali. Konflik lah kalau terjadi, gimana Bu? Ya, kalau memang itu bertolak belakangnya sama-sama positif, hanya karena kita nggak berselera,
ya itu masih bisa, kita juga nggak boleh maksain kehendak kita. Misalnya kalau saya pengen punya membangun sebuah ruangan sendiri, misalnya gitu ya, yang untuk nyaman lah ngobrol-ngobrol gitu ya. Udahlah ini dibikin dibikin studio aja deh, atau dibikin ruangan yang keren ketika ada curhat-curhatan nih kita ngerumpi-ngerumpi gitu ya. Tapi aduh ini kan tempat mobil gitu ya, janganlah gitu ya. Pokoknya nanti nanti deh, oh jangan kamu dulu gitu ya. Dia mau jadikan itu memang tetap garasi kesukaan dia yang dia juga santai. Berbeda banget kan antara sesuatu yang tempat mobil sama kita mau untuk kongko-kongko gitu ya. Nah itu sebetulnya ya tinggal cari solusinya. Artinya mana dulu yang skala prioritas tadi. Kan tadi ada ukurannya ya, mau terukur atau mau skala prioritas gitu bisa diomongin. Ya udah tahun ini siapa dulu ya. Betul itu kesukaan kamu, itu kebutuhan kamu. Yang satunya juga gitu bertolak belakang. Tapi memang itu juga kesukaan kamu dan itu kebutuhan kamu. Yang mana dulu? Ini harus ada yang ngalah. Yang mana dulu yang mau diwujudkan di tahun ini atau harapan-harapan kita selama beberapa bulan ke depan itu yang mana dulu? Kita harus kompromi, ada salah satu yang mungkin lebih mempersilahkan diri untuk pasangannya gitu ya. Memang bertolak belakang. Tetapi kalau sudah konflik ya pasti dua-duanya nggak jadi. Karena kalau jadi salah satu, satunya enggak, itu pasti nggak terima. aduh nggak terima dan ngelewatin tempat itu saja. Misalnya satunya mau punya mobil, satunya ngirit dulu deh. Ini untuk studi anak, ini ngotot nih. Pokoknya pengen naik mobil, nanti kalau hujanan gitu, ya udah akhirnya beli toh. Lah ini lihat mobil aja pasangannya nggak mau. Istilahnya males gitu ya. Nyopirin juga males, ngelihat juga males, ngelap-ngelapin juga males. Bisa seperti itu kan kamu yang mau. Lah saling menyalahkan. Tentu ini yang nggak baik itu seperti itu, ketika hanya sekedar keinginan. Tetapi kalau itu memang butuh dan terukur, sama-sama juga pengen gitu ya, tetapi kok budgetnya kurang bisa pas ya kalau langsung dua-duanya diwujudkan ya harus ada kebesaran jiwa tadi. Mau suaminya dulu atau mau istrinya dulu gitu. Iya, iya. Jadi tadi dibilang juga kalau ngomongin prioritas tadi jangan-jangan memang kita mesti mengalah karena misalnya itu adalah kebutuhan suami gitu ya. Misalnya ada hal yang karena kantornya di apa namanya dirumahkan semua, jadi ruangannya harus dipakai oleh suami. Jadi butuh kedewasaan dan ini tuh berat, apalagi kalau menyangkut keinginan. Setiap orang tuh egonya tuh kan inginnya dipenuhi ya Bu ya. Nah, ini tadi Bu Tiwi komentar usia anaknya sudah 4,5 tahun, kemudian kami berdua sibuk pulang kerja, sudah capek, jadi suami istri jarang ada waktu berdua karena ada buntut anak. Ya emang ya Bu kalau udah punya anak, punya waktu berdua tuh harta banget ya Bu, kayaknya luar biasa kalau bisa punya waktu berdua dengan pasangan aja. Semoga bisa ya Ibu Tiwi, doain juga ya supaya Alen juga ketularan. Iya, Alen juga biar segera punya anak, udah setahun ya, nanti-nanti. Iya nih doain ya. Nah Bu, kalau ini udah lewat sih Bu, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, kita masih ngobrol dikit lagi ya Bu. Nah, kalau misalnya nih Bu, ngomongin resolusi, kayak papa aku tuh bukan tipikal orang yang suka bikin resolusi. Jadi, kan ada orang-orang yang memang pikirannya kayak, alah nggak usah lah bikin-bikin resolusi, langsung aja, jalanin aja. Nah, kalau misalnya aku atau, bukan aku, kita atau pasangan kita bukan tipikal orang yang suka bikin resolusi, gimana Bu? Ya, sepanjang dia memang bertanggung jawab ya hari-harinya, dan itu kan memang tergantung karakternya ya. Kalau karakternya itu orang yang detail, misalnya melankolik, itu termasuk orang yang terinci, ada planning, itu pasti bikin biasanya. Tapi kalau sanguin kan abrakadabra gitu ya. Spontan. Jadi jarang bikin resolusi gitu ya. Pokoknya jalan aja lah, apapun dihadapin jalan aja, ngalir lah hidup ini. Yang penting kan kebiasaan saya udah tahu nih, saya bekerja, saya bertanggung jawab untuk anak, untuk pasangan gitu kan. Saya pulang rumah, saya setia. Apaan resolusi-resolusi, jalanin aja, hidup ini ngalir. Ada banyak yang seperti itu. Ya jangan dijadikan sebuah alat perdebatan kalau memang kita mendapatkan pasangan yang model-modelnya seperti itu, bahkan cenderung kayak plekmatis itu kan gitu, males lah ngapa-ngapain, yang penting sudahlah, apa sih, pengen dibantu apa, ayo ngomong-ngomong sini tak bantu, tapi kita nggak pernah punya ide. Resolusi kan bagian dari ide, ya, ide-ide yang memang muncul dalam diri kita, itu kan orang-orang yang maaf kata ya, kadang-kadang detail, cerdas, kan gitu ya,
tujuannya itu harus jelas, jangan kembali hal-hal yang keliru kemarin terulang lagi. Tetapi banyak yang tidak punya resolusi. Tetapi kalau memang sekali lagi ya, itu tidak terlalu mengganggu, artinya dia juga orang bertanggung jawab, tahu peran-perannya, nggak punya resolusi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kemudian maklumin, terima. Kalau kita punya gitu ya, ya itu memang jodoh, ya jodoh satunya rada seenaknya sendiri, satunya detail. Ya mungkin kita yang kadang-kala lelah, kok hidup kok iso ya kayak gitu terus setiap hari nggak pernah berkembang. Sementara kita maunya ya, kalau misalnya karyawan ya dari kontrak jadi tetap jadi supervisor, kemudian nanti meningkat lagi kepala bagian gitu kan, manajer misalnya seperti itu kan bagian dari pokoknya tahun ini saya harus mencapai level ini, resolusinya misalnya gitu. Nah itu orang yang memang pekerja giat, yang punya visi ke depan, tujuannya jelas, soalnya anakku semakin besar, soalnya aku nggak mau kontrak lagi, soalnya aku lah itu tuh orang-orang yang biasanya memang apa ya, fight ya dalam memperjuangkan hidupnya. Tapi kalau yang tidak punya biasanya cuma enjoy lah, menikmati hidup gitu ya. Enjoy aja gitu ya. Betul. Ngalir aja, ngikut kemana, ngalir aja gitu ya. Tapi juga mungkin nanti sahabat keluarga kalau misalnya pasangannya seperti itu, bukan berarti tidak perlu menyampaikan harapan. Tadi kan Bu Krisna bilang, kita juga punya harapan apa, sampaikan aja. Kalau misalnya pasangan kita nggak pernah bikin resolusi, ya mungkin kita bisa tanya, kalau kamu sendiri kira-kira ngarepinnya aku tahun depan jadi kayak gimana sih? Jadi dia nggak bikin resolusi, tapi kita tahu harapan dia tentang kita tuh apa gitu ya. Jadi bisa komunikasi tetap berjalan dengan baik. Bu, sebelum tutup, Bu, mau tahu dong kalau misalnya Bu Krisna sendiri dengan pasangan ya, dengan suami, ada nggak Bu? Bocorin dikit dong Bu, satu aja resolusi buat tahun depan, seperti apa sih Bu? Ya, resolusinya ya pasti kami rindulah ya, anak-anak bisa lebih ke anak-anak kalau kami itu. Misalnya mereka kan juga udah dewasa juga gitu ya, pengennya ya lebih sudah mateng di dalam mungkin, apakah memiliki kenalan lawan jenis, ini kan dua-duanya belum gitu ya. Padahal ini masa-masa sudah 20 tahunan mereka gitu kan. Dulu saya pacaran juga sebelum 20 tahun gitu ya. Jadi kadang-kadang ya yang punya anak jomblo kasih tahu Bu Krisna ya, boleh ya. High quality jomblo nih anaknya nih. Kadang-kadang kami ngobrolnya begitu, aduh pingin ya kalau anak-anak kita itu sudah punya pasangan gitu, misalnya bisa pergi bareng-bareng, nanti diajak makan bareng-bareng gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya anak-anak kita sudah gede loh, satu udah kerja, satu udah kuliah. Dulu masa kita aja, zaman kita aja usia-usia segitu udah pacaran gitu ya. Mereka kok pada belum ya. Seandainya misalnya tahun depan sudah, kita bisa membangun lebih kenal lagi, didoain gitu ya. Ya kemudian juga resolusinya pasti hidup juga lebih sehat ya. Kita lebih usia-usia di atas 50 tahun gitu ya, lebih harus mengurangi hal-hal yang memang berbahaya buat kesehatan kita. Jadi ya perbanyak untuk olahraga, kemudian konsumsi makanan-makanan yang memang mengurangi karbohidrat, itu sih resolusinya. Wah, ini resolusi yang benar-benar realistis banget. Artinya hal yang sangat bisa terjadi. Sekarang kalau misalnya, kalau kata Bu Krisna, tinggal diri kita sendiri nih, mampu atau enggak sih ngejalaninnya gitu kan. Bukannya mampu, mau enggak sih? Karena kalau mampu, mungkin sangat mampu, tapi mau atau enggak gitu ya. Nah, mungkin jangan-jangan tadi sahabat keluarga setelah mendengar Bu Krisna ngomong bahwa anak-anak, Bu Krisna punya harapan anak-anaknya tahun depan punya pacar, ada sahabat keluarga yang langsung bikin resolusi tahun depan, kenalan dengan anaknya Ibu Krisna gitu kan. Boleh. Dengan senang hati. Jadi memang kalau ngomongin resolusi sahabat keluarga, orang banyak banget yang ngomonginnya hal yang terlalu muluk-muluk, yang jauh banget, yang kayaknya sulit banget untuk dicapai. Tapi pada hari ini kita diingatkan oleh Ibu Krisna bahwa ternyata resolusi yang realistis itu sangat mungkin bikin hubungan kita dengan pasangan menjadi manis. Bu Krisna boleh dong kasih closing statements buat kita pada malam hari ini tentang topik hari ini? Baik ya, alangkah baiknya memang kalau membuat resolusi gitu ya, libatkan pasangan Anda. Ketika Anda sudah menikah, karena memang sebetulnya resolusi yang Anda bikin itu untuk kebahagiaan bersama, bukan untuk diri Anda sendiri. Jadi kalau memang mau hubungannya manis gitu ya, dan juga resolusinya itu realistis, ya mari bicarakan sama-sama.
kemudian itu menjadi hal yang untuk kepentingan bersama dan kebahagiaan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Gitu aja, Ellen. Wah, luar biasa. Jadi kalau ngomongin tentang resolusi bersama dengan pasangan, kita mesti ingat tentang kebahagiaan bersama, kebahagiaan pasangan kita, bukan cuma tentang kita. Jadi komunikasikan dan usahakan bersama dengan pasangan. Terima kasih banyak Ibu Krisna buat wawasannya, buat sharingnya malam hari ini. Juga buat sahabat keluarga yang tadi sudah komen, bahkan sharing tentang harapannya, resolusinya untuk tahun depan. Kita doakan bersama supaya resolusinya bersama dengan pasangan bisa terwujud. Jangan lupa untuk ikuti lagi hari Kamis depan Bincang Ceria, Relevan, dan Asyik. Masih bersama dengan Alen ataupun Pak Endi. Tentunya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Minggu depan kita akan ngomongin tentang resolusi terhadap diri sendiri ya. Sampai jumpa di Kamis depan. Thank you Bu. Bye-bye. Yo, bye-bye.